ngeliat kok lu pada di di warung semua gitu loh. Nah, jadi cuma kita aja di atas. Bang gue tuh denger kayak nyeret benda berat banget ya, apa lemari gue nggak ngerti lah ya. Gitu. Banyak. Terus gue pas udah 1:30, jam 2 lewat lah kalau nggak salah. Ini udah pada tidur nih, Kanjeng udah pada tidur juga. Gue denger lagi. Kan nggak mungkin kalau anak kecil ngapain sih lari-lari jam 2 pagi gitu. Gak amat gitu ya. Kita teleponin ke resepsionis juga nggak diangkat ya tuh, kita cek tapi nggak dibales. Nggak dibales. Mungkin kan udah tahu. Ditelepon balik nggak Tapi ada yang telepon kan ke kamar kita kan. Aku suka sama kamu. Kamu tuh lucu banget. Lucu kamu tuh. Di kamar kamu lucu. Lucunya gimana? Apapun yang terjadi masih nanti bahagia pada akhirnya ya Lita. Amin. Lita jangan sedih lagi ya, papa sayang sama Lita. Aku juga sayang sama papa ya. Doain papa ya Lita. Iya. Jagain mama ya Lita. Balik lagi di ruang tamu kaya. Malam Jumat ya. Jumat ya. Jumat biasanya Sonar Rasul, oh enggak. Jumat kita podcast. Horor syahdu. Di sini podcastnya adalah geng aku yang paling cuco yang kemarin pengalaman di Bandung ya kan. Udah kerekam belum? Wih, diulang lagi. Yaitu Mama Erlita pertama dan Mama Goz. Salah lu ya. Mama Kamea bilang yang famous, Mama Kamea. Hai. Pertama mau nanya, Mama Erlita kerjanya apa sih sekarang? Lagi kesibukannya tuh? Aduh, apa? Saya sih masih seperti yang dulu. Iya. Lagi. Setia. Seperti yang dulu tuh ngapain? Iya, apa itu? Setiap tikungan ada yang baru. Saya masih sebagai financial advisor. Oh, advice. Pemburu dolar deh, pemburu dolar. Pemburu dolar. Terus apa lagi? Mama Erlita kalau sibukannya selain itu? Apa ya? Ya, saat ini sih lagi aktif di apa namanya? Tour and travel ya, Tour and maksudnya travel. open trip gitulah. Open trip. Jadi tour leader, barangkali ada yang butuh tour leader boleh. Kontak. Ada di sini ya. Ada di sini. Ada di sini. Silakan hubungi kontaknya. Sebelahnya adalah Mama Kamea yang terkenal dari dulu. Nah, ini adalah ibu-ibu organisasi. Karirnya sangat hebat di organisasi. Sebutkan, Dia enggak aja ya. sebutkan Ayo. jabatan apa saja Nggak ada. yang Anda sudah dalami selama ini. Enggak ada Bu Nggak boleh, Susi. nggak boleh. Bu Susi gimana sih Bu Susi? Disebutkan. Harus disebutkan. Periodenya. Enggak hafal. Pejabat teras. Enggak apa, cuma ibu rumah tangga biasa aja. Ibu rumah tangga Bukan biasa. Gitu ya, Je. suka gitu ya. Tahu. Padahal hampir 12 tahun. 12 tahun dia berkarir. Menjabat loh, menjabat. di Jadi organisasi. ibu-ibu Jamia. 6 kali loh dilantik. 6 kali dilantik. Seragamnya aja tuh udah mulai. Seragamnya aja dari awal sampai akhir tuh lengkap. Tuh, lengkap. 6 kali dilantik loh. Hati-hati ya yang belum lengkap ya. Hati-hati yang belum. Iya, kontennya banyak lengkap. Iya kan? Jadi berwarna ya geng aku ya. Jadi kita kerjanya, tapi yang satu kita punya satu kesamaan. Tukang gibah. Sorry. Gimana kayak apa dulu nih? Ngegibahin atau ngintelin orang-orang yang so
di itu dong jelaskan. Show off ya kan. Terus kita suka kuliner sama suka makan. Suka pergi-pergi juga. Suka pergi-pergi sama suka kuliner. Oh, satu lagi cek. Suka arisan. Oh iya, satu lagi. Apa? Suka lelaki. Mata-matanya lelaki tersenyum penuh. Adik saya zaman kamu. Aduh, benar suka lelaki, tapi kan? nggak suka ke dukun. Jangan kalau itu mah menakutkan. Jangan itu menakutkan. Iya. Nih kita lagi mau ngebahas apa nih temanya malam ini ya? Oh, Horor apa? Horor. Horor yang menyenangkan gitu. Horor Atau gimana? menyenangkan sama kadang gini ya, yang sebelah saya ini agak penakut, tapi yang sebelah sono terlalu berani, ya kan? Imbang, kalau Bang Kanjeng. Apaan? Imbang, yang satu kan terlalu tinggi, Nah. yang satu gini. Nah, karena kita berteman, jadi yang satu bisa turun, yang satu bisa naik. Dia sering bilang rapi ya. Cuman yang saya bingung ya, nih yang saya bingung banget. Ini yang pakai mama Kamea ini, yang jilbab hitam ini, dia sekalian berani, dia selalu mengundang. kita kan nggak mau mengundang, malah males. Dia mah kalau setiap ada dia pasti bayangin deh waktu kita ke yang rumah Pengalengan, sakit, pengabdi setan. Pengabdi setan kan ini kan karena kan dia yang undang kan. Tapi sekarang enggak kan? Dia yang terlalu berani dia nih. Coba ceritain Kanjeng gimana sih waktu kita ke Pengalengan itu? Pengalengan ya, kan habis dari Nimo. Terus pas masuk ke bawah kan udah tahu sendiri, udah gambar ibu. Udah gitu kita udah hujan-hujan juga kan, udah mau maghrib. Serem tahu yang di Pengabdi Setan. Udah pernah belum, Mbak? Belum, Ke sana? Belum pernah sih, cuma memang aku sering ngeliat apa sih namanya kayak cerita-cerita. Nah, coba ke aja sih sana. yang datang ke sana. Pengalaman pribadi. Sebenarnya itu buat set film ya, tapi rumahnya emang rumah beneran rumah. rumah itu tuh udah lama banget. Iya, iya. Emang agak serem ya kan. Bukan agak serem, memang serem. Tapi yang Mbak Anggi ini, dua orang ini kenal loh Mbak Anggi. Wes. Jadi dia muntah-muntah di warung. Warungnya seberang rumah gitu ya. Iya, harus Tapi kalau memang kalau kanceng itu kan memang wangi ya. Namanya kan Lembah Wangi. Sesuai kan Lembah Wangi. Terinspirasi dari situ. Nah kita udah nih nggak mau naik ke atas. Jadi orang gila pada naik ke atas sama satu lagi. konsep Soalnya ya, aja ya? sih di dalamnya pas naik ke atas. Jadi kalau naik ke atas itu katanya ada satu ruangan. Tahu ya bener apa enggak, mitos kali ya, nggak tahu. Dulu tuh pernah ada keluarga Belanda di situ. Karena zaman penjajahan Belandanya mau berakhir, beralih ke Jepang. Itu dibunuh keluarga Belanda itu. Dan itu tuh di situ di ruangan itu, tapi ditutup gitu katanya loh, gua nggak ngerti. Cuma kemarin itu iya jadi tutup, tapi gua kemarin sempet penasaran banget, gue ada bolongan kecil tuh gue intip dan memang masih ada mejanya gitu, masih ada gelas-gelasnya yang zaman-zaman dahulu gitu. Ya karena rumah yang di Pengalengan waktu itu ini kan ya apa? Bekas Belanda punya kan? Jadi kayak perkebunan PTPN gitu kan? Iya. Nah itu jadi rumah-rumah zaman dulu banget. Nah Iya. itu jadiin rumah Pengabdi Setan itu. Jadi di atas itu ada dua ruangan, yang sebelah sana itu gue nggak tahu ya itu ruangan apa, tapi kayak ada sesajen-sesajennya gitu, terus ada gambar-gambar pocong apa gitu, nggak paham. Iya, dan gue tuh nyobain salah satu tempat duduk. Semuanya dicobain. Nyobain Tempat duduk yang bekas pocong. Gue saking penasaran, jadi tuh kayak ada tutupan gitu, gue nggak ngerti tempat duduk. Ini tempat duduk apa sih? Boleh duduk nggak sih? Boleh katanya gitu. Ya gue duduk gitu, dan alhamdulillah nggak ada apa-apa sih. Nah, ruangan satunya lagi di depan yang kamarnya ibu itu yang di film. Yang buat film yang Ya. Pengabdi Setan yang pertama kan ibu. yang di Itu bawah ruangan. kan? Enggak, di atas Oh, itu dong. di atas. Yang di Itu atas. syutingnya si ibu. Iya. Nah, makanya gue ke depan itu gue ngeliat kok lu pada di warung semua gitu loh. Nah, jadi cuma kita aja di atas. Gue nggak kuat. kuat. Gue di dalam tuh rasanya apa ya? Kayak lemes Dia gitu. dulu, gua Iya. mah enggak. Dari mau ke atas. Baunya, aduh nggak tahan nih gue keluar. Udah ngeleang, gue udah nggak ini. Tapi memang pas gue lihat lu tuh berdua pucat sih waktu pas Itu di bawah foto kan itu. muka gua hitam.
ketutupan. Tutupan apa ya? Kayak Yang lu rasain apa tuh, kan lu muntah tuh. muntah. Yang lu rasain tuh apa gitu? Ya, Lemak atau apa? nempel sama tukang baksonya bisa kan kebetulan, terus dikasih garam kasar sama minum biar itu ya kan garam kasar. Kalau lu Lid waktu itu ngerasain muntahnya karena apa, Lid? Ya itu karena gue ngerasa mual, enek, terus lemes gitu. Biasanya gitu nggak? Itu tabrakan energi ya biasanya kayak Gitu ya kayaknya, tabrak energi ya. Ya pokoknya ya kayak Tapi gue sih alhamdulillah nggak kenapa-napa Mbak Anggi. Enggak, tapi Turun dengan setan selamat. itu selalu diundang sama dia, ngerti kan? Kita nggak mau, dia suka sama kita wangi, tapi nyerang kita doang. Kalau sama dia, setan banyak banget. Ngerti nggak lo? Gangguin, bener-bener gangguin. Itu ini kenapa gue gitu analisis? Karena udah 2 kali 3 kali sama dia begitu. Jadi Contohnya gimana tuh? lah yang waktu di pengalaman itu kan biarpun kita 2 ini dia berani, tapi kan nyerang, ya kan? Oh nyerang, maksudnya nyerang lu gitu Tapi maksudnya. kan lu nggak berani nggak nyerang. Nah yang kemarin nginep di Nopus, nih yang dari Pengalengan udah nih ya kan, udah kita pulang ke tukang bakso nganterin udah, dia nggak apa-apa. Nah kita kemarin tim nginep di Nopus Iya, ya, pas lagi Nopus. tugas anak-anak Nopus juga tuh. Janyer. Dianya digangguin di atas dan itu bunyinya dia sendiri yang dengar. Gue juga dengar sama 3 orang, 4 orang itu dengar tapi gue udah capean dia dengar. Buak. Yang full sih gue sama Yang full tantri. dia. Ya. Dan itu ngundang dia tuh kayak terus sama dia diapain? Tapi gue nggak ngundang, gue ya biasa ngobrol sama tantri biasa. Tapi Enggak, maksudnya ngundangnya tuh maksud gue energinya dia tuh ngundang, ngerti nggak sih? mendang untuk datang gitu. Bisa Ngundang gitu. datang kayaknya. masa sih? Berarti jangan deket-deket Mel. Berarti kalau misalnya tempat-tempat horor, enggak, maksudnya ngundang maksudnya kalau kita kan nggak ngundang, cuman kita memang dia emang wangi suka sama kita buat berteman, tapi ke interaksinya ke kita doang. Kalau pas ada dia itu kayak agak brutal kalau menurut gue energinya. Pengen menunjukkan. Mungkin suka juga sih, biasanya sih Biasa suka kayak gitu sih, malah suka cuman mungkin ketendang kali ya. Ketendangnya tuh ke teman-temannya gitu, misalnya kayak ibu gitu kan, kayak bunda juga. Nah itu kayak begitu sih Jadi biasanya. dia terlalu kuat gitu. Kayak sebenarnya sih yang lebih kalau misalkan bisa Atau dia logis. logis sih. Oh dia logis ya orangnya. Iya, Logis. gue tuh orangnya kan nggak Logis. pernah, bukan nggak percaya sih, maksudnya pasti percaya ada yang kayak gitu ya, tapi nggak terlalu dipikirin gitu loh Mbak Anggi. Iya, Ya udahlah benar. gitu, biasa Maksudnya kayak aja. Itu benar-benar dong. Buk. Itu sebanyak pagi. Jadi tuh kayak orang lari-lari, duduk terus teman gue tuh denger kayak nyeret benda berat banget ya, apa lemari gue nggak ngerti lah ya, gitu. Kecil banyak. Terus gue pas udah 1:30, jam 2 lewat lah kalau nggak salah, ini udah pada tidur nih, Kanjeng udah pada tidur juga. Gue denger lagi, kan nggak mungkin kalau anak kecil ngapain sih lari-lari jam 2 pagi gitu. Jangan amat gitu ya. Kita teleponin ke resepsionis juga nggak Iya. diangkat ya, tuh kita cek tapi nggak dibales. Nggak dibales. Mungkin karena udah tahu kali. Ditelepon balik nggak Tapi ada yang telepon kan ke kamar kita kan. Oh, ada yang Ada yang telepon, gue pikir dari resepsionis kan, tapi perasaanku udah nggak enak nih. Mek lu angkat. Kayaknya perasaan gue enak dia ngangkat telepon gitu. Ternyata bener nggak ada suara apa-apa. lama tuh. Lama, langsung gue matiin. Serem ya. Ya kalau dia nggak, dia tuh dia agak brutal kalau dia ini kan ngalem. Jadi kalau digodain cuman ya udah sediain aja. Tapi gue juga punya pengalaman Kanjeng di Jogja yang pernah gue ceritain juga kayaknya kalau sama lo ya. Sama itu kejadiannya di kamar hotel juga. Sisi sebelah kiri apa kanan gue lupa ya. Itu sama, jadi kayak ada yang garuk-garuk apa sih? Tembok. gitu kan. Terus ada yang lari-lari bangkit, kan kita berisik ya, kan suamiku kan nyetir dari Jakarta, udah capek lah tidur sama anak. Terus kan kita nggak bisa tidur dong, ini siapa sih? Sempat telepon juga ke resepsionis, nanyain juga, di samping ada orang nggak sih kamar gitu loh, kok berisik banget? Nggak ada ternyata. Coba bayangkan, Hotel baru kan. hotel Grand, gak usah disebut ya. Nggak apa-apa ntar di Padahal kan bagus kan hotel bintang 5 juga. Nah udah gitu tau nggak sih? Saking gue sebelnya ya Gi ya, gue bangun nih, karena itu kayak splash itu yang kamar mandi ya, masih toilet ya. toilet. Oh. Flashnya terus. Gitu mah mending kalau cuma air yang serut gitu. Ini sampai ngik gitu bunyi itu mengangkat telinga gitu kan. Nggak bisa tidur.
Iya, nggak bisa tidur dong gue. Terus Tapi telepon resepsionis nggak? kenapa? Telepon. Telepon. resepsionis, Tolong dong Mbak, saya tuh dari Jakarta capek mau tidur gitu. Ini kok berisik banget kamar samping gitu kan. Oh iya Bu, nanti saya cek gitu. Nanti manajemen satpam kami ngecek. Ternyata emang nggak ada orang. Di teleponnya juga, Bu maaf Bu nggak ada orang di kamar, nggak ada tamu. Gue pikir kan, kalau yang gue analisis dari cerita dia 2 nih di hotel, gue ngalamin sendiri sama dia. Terus dia berani juga yang pengabdi setan. Terus dia juga yang di hotel Jogja. Dia lebih ngundang kan. Tapi gini Tapi dia logis. Tapi segini saat itu gue bangun, gue bilang gini, lo itu nggak usah suara-suara deh. Kalau lo berani muncul deh, kata gue gitu ya. Tapi kalau lo sampai muncul, gue tendang muka lo, kata gue. Bukan, dia kapan dia mau ditendang dia kagak bunyi lagi. Sampai subuh, itu kan sekitar jam 2, coba jam 2 malam. Sampai subuh gue tongkrongin Banggi, gue duduk. Nggak, TV juga nggak gue setel. Tapi suami sama anak udah tidur ya. Gue liatin, gue tungguin mana coba. Nggak ada suara sampai subuh, aman. Kan udah takut kali, takut ditendang kali ya. Iya, kalau menurut Mimi gimana? Kalau Mimi kan pasti karena lihat sepanjang ini. Coba tuh. Dia itu lebih ke apa? Sebenarnya sih karena suka sih ya. Biasanya kan kalau makhluk-makhluk kayak gitu kan karena suka. Terus juga kan energi orang capek itu kan beda ya. Betul. Kalau orang capek Lemah kan ya, lemah kita kan. Cuma kalau misalkan kita nantangin, sebenarnya sih ada yang setan yang bisa ngambil energi juga nih. Ada yang enggak gitu. Mungkin dia tuh ya udahlah pas ditantangin itu dia mungkin agak takut juga kali sama Bunda ya. Jadi tuh iya, ternyata mungkin kayak gitu sih, karena mungkin lagi posisi juga lagi capek. Nah ternyata Bunda langsung energinya langsung memuncak nih gara-gara emosi nih. Nah akhirnya full lagi dong energinya, dipantengin. Nah terus juga kan Bunda udah kasih kayak peringatan ya kalau misalkan kalau misalkan dia muncul mau ditendang tadi kan. nih. Kan? Iya, Mungkin dia betul. takut kali. Setan juga mungkin maunya harga dirinya juga ya. Harga diri tinggi juga dia ya. Harga diri tinggi. Takut Sama. harga dirinya. Nih, satu lagi, kenapa gue bilang analisis begitu? Di rumah, dia kan baru Ya. pindah rumah tuh, kayak yang pindah rumah. Iya, jadi kan kita baru pindah rumah nih, Mbak Anggi. Dari rumah yang lama ke rumah yang baru. Baru sekitar mungkin sebulan 2 bulan lah ya. Itu kejadiannya sama, banyak suara juga di rumah itu. Dia demen banyak yang demen dia, banyak saudara. Banyak suara setan yang gangguin dia tuh demen. Itu kan gue bingung deh, dia nariknya apa kalau kita berdua ini dia demen sama kita wangi. Sama dia nggak tahu apaan. Iseng Tapi aja kali ya. lebih brutal. Tapi kalau gue sih percaya gini, kalau kita nggak takut, ya udah dia juga menjauh sih kan gitu ya. Iya, Jadi gue usahakan itu di rumah selama beberapa bulan. Tapi alhamdulillah sih setelah hampir 8 bulan, 9 bulan lebih sampai sekarang aman. Lagi juga kan kalau misalkan Alhamdulillah. kayak gitu, kayak misalkan nampilin suara atau apa kan pasti kan setan itu kan energinya kan harus kuat itu kan. Iya harus kuat kan. Nah, kalau Betul. misalkan munculin berarti memang itu benar-benar kuat. Lebih kuat Lebih lagi. Betul. Dan memang kalau misalkan setan ya kalau misalkan bisa muncul, kita bisa ngeliat itu juga apes juga sih, dia juga kehabisan energi karena disirap sama kita. Karena memang dia butuh energi ya. Sama juga kayak yang di sini juga nih modelan juga kayak gitu juga. Oh, sini nih, ada nih. Di sini juga kayak gitu. Yang di sini Ada kan tadi yang buka pintu. yang di sini nggak lebih ngapain? Kalau di sini mah nggak yang kayak nampilin, nggak, cuma paling kayak gerak-gerak aja ya suara. Kemarin pas podcast kan ada. Yang kotak sendiri. Ini jatuh. Ini jatuh. Oh ya? Iya. Jatuh. Jatuh sendiri. Ada Jatuh di sendiri. YouTube, Oh, iya? ada tayang di YouTube. Mm-mm. Nah terus Jatuh pas sendiri. kita podcast ya kan semua orang di sini kan. Termasuk ya kayak ini kan di sini juga. Nah di bawah nggak ada orang. Karena kan di sini ya nongkrongnya cuma anak ini. Iya, doang. betul. Nah, di depan tuh kayak orang jalan ya lari ya. kayak tahu sih kalau orang jalan tapi sibuk sendiri. Sibuk sendiri, Iya, ya. Muter-muter aja di depan ya. Saya pikir siapa apa Indra datang gitu kan. Enggak ada gitu. Terus ngeliatin kaki satu-satu naik semua kakinya, maksudnya kelipat semua kayak gini gitu. Nggak ada yang begini-gini kan? Iya, bener. Berisik di depan sini. Oh. Cuma
kita asumsi ya mungkin sebelah, tapi di sini suaranya dari maksudnya di ruangan depan sini. Mau Apalagi ikut kan podcast memang kali juga ya. nggak ada bocah juga sih ya. Kemarin kan Iya, sudah, si Dewa nggak ada. Dewa nggak ada gitu. Nah tiba-tiba pas kita lagi berhenti langsung jatuh itunya. Iya, ini jatuh. Ini Ada jatuh. ada tayang di. Iya. Video podcast ya nonton. Berarti itu jatuh beneran. Jatuh beneran. Terus kita sampai kaget semua kan. Cuma kita nggak tahu ya nama di bawah lucu-lucuan. Iya, sih. lucu-lucuan. Nah, sudah lah kan Iya, itu makanya pas dia bilang nanya mau beli rumah ini kan, terus dia sempat setahun tuh kosong kan. Setahun atau berapa bulan sih, Bu? Berapa bulan ke setahun sih? Lebih kayaknya lebih dari setahun. Bukannya 2 bulanan doang ya? 3 Tahun. bulan. Mungkin udah lama kali. Kosong, setahun kosong kan. Lebih kayaknya orang waktu ke sebelah ini udah kosong. Iya udah kosong. Tapi ntar pengajian lagi deh dari ini. Iya. Tapi sebenarnya nggak karena deket makam aja sih, di mana-mana kan Dimana-mana sebenarnya sih ada sebenarnya juga. ada. Cuma dia kalah apa enggak kalah atau enggak sama energinya kita kan gitu aja ya Bang Gi ya, gitu nggak sih? Benar, karena memang aku tiap hari sih di sini. Iya. Kalau misalnya tuh udah dimakan duluan setan ya. Kalau dimakan makan lagi. Iya. Karena setan itu bukan berupa bentuk, kadang berupa manusia. Sifatnya kayak setan. Boleh tuh. Iya. Dalam nih kayaknya nih mulai dalam. Terlalu terang lihat kita begitu terang. Sampai silau ya. Sampai silau. Kalau Bang Mali itu pengalamannya apa nih yang horor-horornya? Selain kita bertiga kemarin jadi pengalaman ya. Iya. Kalau aku tuh sebenarnya ya kalau ngeliat tuh nggak bisa, tapi merasa itu bisa. Jadi kalau misalnya rasanya ini Feel-nya ada yang ya. nggak beres nih gitu, itu kerasa berat banget. Tapi waktu itu ngelihat itu pernah waktu di apartemen situ. Waktu itu pernah nginep di apartemen daerah Mega Kuningan, daerah-daerah situ lah. Nah, kebetulan kita stay-nya di penthouse tuh, isinya satu lantai tuh hanya 4 unit kan. Iya. Nah, kebetulan kamar kita pintunya sini, terus pintu yang kamar ini kan, nah itu lorong gitu. Terus lorong lagi ke sini untuk ke lift. Nah sebelah sana juga sama pintu gitu, tapi lorong juga modelnya. Nah ketika lagi di lift itu ada anak kecil gitu, anak kecil lari duduk gitu, gundul. Oh iya. Ini kan, gambar ini kan. Lihat dong saat itu. Iya, tapi sebenarnya tuh nggak ngelihat, bukan orang yang selalu bisa ngelihat Iya, gitu, iya. enggak. Cuma itu pas kebetulan aja. Dia lari, cepet gitu. Anaknya kurus tinggi gitu. Terus Pakai baju gak tak? pakai kaos putih kalau nggak salah ya, itu udah lama banget soalnya. Nah pas itu nanya aku sama adiknya suami, itu di depan tuh ada ini nggak sih, ada yang tinggal nggak ya di situ? Nggak ada, cuma kita doang kok, katanya gitu. Ah serius? Itu kok tadi kayak ada yang lari ke kamar kita gitu kan. Ah nggak ada kok, katanya nggak ada kok teh, katanya. Nah terus akhirnya pas di bawah kita tuh lagi berenang gitu, ada mas-masnya lah, saya tuh tanya, mas apa namanya, yang di atas tuh kosong apa ada orangnya sih gitu. Kosong bu, cuma ibu aja, katanya gitu. Ah serius mas, kenapa emangnya bu, katanya gitu. Iya kosong bu, orang udah berapa ini waktu nggak ada diisi gitu kan, nggak ada yang isi, cuma ibu aja. Kenapa emangnya bu? Enggak, tadi saya ngeliat ada anak kecil lari-lari ya, anak-anak segini lah tingginya, sekitar Berapa orang, 90 tahun, satu. Oh satu aja. Oh, nggak apa-apa bu, itu mah biasa, katanya gitu. Itu paling yang dari basement bu, main ke atas karena ngeliat ada anak ibu nyari teman. Godain anak ibu. Iya, karena ada. Tapi ada berarti anak lu bisa ibu. lihat tak? Tapi jarang, maksudnya artinya nggak selalu ngelihat yang, jangan sampai ya, nggak mau gitu Iya ngeliat yang sih. kemarin-kemarin itu jangan sampai. Yang nggak mau capek, yang mendingan lihat yang six pack. Nomor 1 ya. Oh, bukan lagi. Jarang. Biar fresh gitu. Iya Kalau ini bisa Bisa lihat. bisa lihat ya Mi ya. Iya, cuman
kalau misalkan lagi tertentu aja sih. Gitu. Oh sama, berarti sama dong. Kayak Iya. lebih ke Kalau warning sih, lebih ke warning doang sih. Lebih ke warning. Warningnya kayak gimana? Kalau misalkan kayak aku pengen kejadian apa-apa nih gitu kan, jadi aku tuh kayak udah tahu, abis ini pasti ada sesuatu nih gitu. Akhirnya kayak alhamdulillah tuh selalu kelongkap nih hal-hal yang nggak baik tuh tiba-tiba nggak jadi gitu sih Bun. Kayak kejadian rumahku masuk ular. Itu aku kan sempet berulang kali kan aku kayak aduh kenapa ya terus aku juga mimpi kan, mimpi bangun terus sampai akhirnya ternyata ada ular hitam tuh di kamar aku, di depan kamar, padahal nggak tahu tuh posisi kayak gimana gitu ya. Nah itu sih kejadian tuh, dan Sempat ngeliat berarti ularnya. sempat ngeliat, dan itu kan kita matiin juga ya, dan itu satu ruangan itu amisnya itu. Kalau kita sih pengalaman nggak sampai kayak gitu-gitu amat sih. Itu sih. Kalau tempat di Ngeri. rumahku kayak gitu, aku kejadian itu ada 4 bulan yang lalu sih, masih baru banget itu kejadiannya. Emang kalau sebelum itu juga kan memang aku udah kebangun terus ya, kayak aduh kenapa ya. Itu baru gitu. ditinggalin rumah waktu itu. Udah ada setahun ya. Tahun ya. Udah ada 2 tahun tinggal di situ, cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba ada ular itu aja sih Bun. Kalau aku sih karena pengenalan aja kali ya, karena waktu itu kan rumah baru, kita nggak tahu lahannya lahan apa segala macem. Bekas apa ya? Tapi setelah lama-lama dia tahu, ih gila nih ibadahnya kuat juga. Kalau di rumahku emang Akhirnya nggak berani dia. Ibadahnya kuat dan ibadah untuk mengkritiknya kuat. Dia ternyata masuk provokator sebenarnya. Itu tadi yang disebut Kompor. balance ya. Jadi ada harus apa tadi, ibadah yang kuat tapi diimbangi dengan gibah yang kuat. Dia nggak pernah gibah, cuma dia memprovokasi sesuatu. biar makin seru ya. Biar makin seru. Lucu-lucuan aja Mangi. Iya, bener. Iya. Kadang-kadang kita kalau ngeliat orang kan apa ya reaksinya kalau kita bersikap A ya, bersikap B gitu kan kelihatan tuh karakternya ya kan gitu. Benar. Gitu aja. Nah, ntar ternyata di situ habis sikap A, sikap B, siapa yang setan? Siapa setan sesungguhnya ya? Iya kan, nggak ada setan makanya sifatnya. Itu lebih serem ya. Seram. Kedengeran nggak sih, kedengeran? Kedengeran. Oh ya udah, bacanya gede banget. Terus gimana dong kalau Kanjeng yang kira-kira yang bikin gak lupa seumur hidup gitu loh, pengalamannya apa? Ada. Udah kemarin gua Udah. Sahabat Belakar. Nanti tayang. Masih diedit. Jadi film nggak? Nah kali-kali nih kita di endorse yang mau jadi film. Terus kita jadi ininya. Mbak, kita bikin itu ya. Nanti kita datengin lagi tempat-tempat kayak gitu. Boleh tuh. Sebenarnya sih boleh sih petualangan. Iya, Pengen kan? tahu aja kalau gue sih orangnya pengen tahu Tapi aja. jangan daerah sini aja. Jangan daerah sini. Daerahnya tuh kayak Banten, Cirebon sono, atau apa. gitu. Si Madam tuh ya yang jadi guide-nya kalau Susah dari juga Cirebon. kalau malam-malam kan dia pasti nggak bisa dong keluar. Emang kita bisa keluar? Lakinya lakinya katanya Manu kan bisa minta tolong lakinya kalau misalnya Siapa sih? itu. Ada teman kita. Ada teman kita tuh dia juga bisa, dia lebih katanya lebih tinggi. Wih, Ya dia lebih tinggi. Bestinya Kanjeng Ucek. Apa? Punya kamera. Tetapi ditambah Bimi. Omi Mas Gatot. Makin heboh. Oh iya tuh Kita harus harusnya. ada ekspedisi ya nanti nih. Iya, cek. Ibu-ibu ini mau ngadain ekspedisi. Benar. Makin serem itu. Iya, bawa sepeda. Bawa Mas Gatot ya. Iya, bawa Mas Gatot, bawa Madam. Wah, kita kemana? Daerah mana yang itu kita Seru. kunjungin? Seru tuh. gua nggak ikutan deh. Ada lah yang Kamu udah terlalu banyak cerita ya sama Mas Gatot ya. agak ngaruh ya ini. Jadi kita biar tambahan lagi daerah mana yang mesti didatengin. Apa Curug, apa yang daerah Nggak gini, mana. kita kan pengen Situ tahu aja ya. tuh, coba yang deket Jakarta aja dulu tuh. Jakarta urban legendnya udah basi. Jadi urban legendnya itu tuh kita pengen tahu benar nggak sih sebenarnya kejadiannya itu gitu nggak itu sih? tuh nanti kayaknya lebih Apa? lebih Misalnya bagus tuh kayak buat apa? podcast. Misalnya ada jargon misalnya di tempat A itu biasanya kayak gini loh. Nah, pembuktian gitu.
itu Sebenarnya bisa tuh bikin program lagi kali ya. Emak-emak apa sih? Emak-emak apa gitu ya? Mama Explore. Udah ada makan bersama Kanjang. Terus di dalam podcast Ruang Tamu Kanjang ini nanti ada nggak hanya podcast di ruangan, tapi ada mengunjungi tempat-tempat horor, ya kan? Ada waktunya podcast Ruang Tamu Iya. Kanjang juga, tapi episode ekspedisi. Iya. Gimana sih cerita kearifan lokal di daerah situ Iya, gitu. banyak Budayanya tahu. kan ada, mistisnya Iya, ada. jalan-jalan terus lumayan. Kan bareng Pak Iku. Sponsor tetap. Sponsor utama itu. Iya. Saya ikut pas nonton udah langsung aduh gue lagi. Nggak pernah nonton. Paling stalking. Sama dong. Sama aja. Stalking. Aduh. Account, pakai fake account. Biar nggak ketahuan itu ya. Iya. Tapi kalau Mama itu yang waktu kemarin dibahas yang rumah yang di Malang katanya sempat ada juga. Di Malang? Kan ada rumah juga ya di Malang. Di Surabaya. Di Surabaya sempat ada juga. Itu rumah orang tua apa lebih ke rumah pribadi? Kalau di Surabaya rumah sendiri. Rumah sendiri tuh kan ternyata sempat ada juga. Ada, katanya ada, tapi nggak pernah lihat sih. Kalau di situ kan Katanya nggak pernah itu berubah sosok ditinggalin. apa ya, kosong itu berubah sosok apa? Si Mbak, sosok si Mbak sama Mbak siapa sih? Masih apa? Mbak K. Iya, Mbak K. Oh, Mbak K. Mungkin karena udah lama nggak ditempatin ya. Iya, udah lama Bisa nggak ditempatin. Terus apa ya? Jadi mau dijual nggak bisa ya waktu itu? Iya, katanya. iya. Itu kan karena ada si Terus Mbak K. ada yang badannya gede banget. Itu di pohon. Jadi ditutupin depan rumah. Wah, jadi nggak bisa Iya. disold. Di pohon kan kebetulan di depan tuh ada pohon mangga. Hmm. Nah, itu di situ. Dia menutupi itu. Tapi ada loh kejadian Mbak Kia itu bisa ngomong ya. Ingat gak ceritanya Oma? Oh iya, di rumah yang mesti banyak di rumahnya Oma ya. Iya di PUP itu. Heeh. Itu Mbak Kia-nya. Itu negor puput. Mbak Puput kabut Bu, sampai ke rumah sakit tuh kalau nggak salah dirawat. Serem banget ya. Dia turun dari tangga, iya Bang Gi. Jadi Mbak Puput kan ada siapa-siapa di atas. Iya. Berarti dia emang energinya lebih itu yang Kuat ya? Iya, di sini juga kuat. Jadi Undang. Gue udah berat. Iya nih, udah. Cek, jadi kalau menurut Ucek ya, menurut Kanjeng ya, Ucek lagi itu biasa gue manggil Ucek sama dia. Tipsnya apa? Mau atau Mbak Anggi gitu? Tipsnya apa sih kalau misalnya menghadapi yang kayak gitu-gitu tuh harus gimana gitu? Apakah berani aja kayak gue misalnya? Lebih di bawah santai Aku yang sih dari kayaknya. di rumah loh. Kamu tadi ngomongin aku loh, Kamea. Aku yang di rumah. Ngapain nyenggol ke sini? Seandainya itu ya kenapa? Kenapa? Enggak gue. Kenapa bertiga-bertigaan di situ? Ya kenapa Ucek? Ngapain sih di situ bertiga-tigaan aja? Empet-empetan, udah tahu pada gede-gede semua. Sini. Iya, kamu sama kamu aja. Kamu gimana? Terus gimana maunya gimana Ucek? Kanjeng gimana maunya? Kamu mangga-mangga aku nyebut-nyebut aku yang di rumah kamu. Bukan di rumahnya Oma itu mah, di rumahku nggak ada. Aku yang dari rumah kamu. Terus mau ngapain? Ikut ke sini mau ngapain? Sebenarnya aku suka sama kamu. Kamu cewek cowok sih? Aku. Terserah kamu maunya apa. Emang kalau setan cewek itu bisa sama cewek juga suka? Suka. Aku sih sebenarnya lebih cewek. Oh gitu. Iya, kamu tuh cantik tahu. Oh iya. Suka banget sama kamu. Tapi kalau cantik versi setan kan lucu juga ya. Kalau versi manusia sih nggak apa-apa ya. Aku suka sama kamu. Kamu tuh lucu banget. Lucu kamu tuh. Di kamar kamu lucu. Lucunya gimana? Pengen tahu deh. Kamu lucu. Kamu tuh lucu. Aku suka banget sama kamu. Kamu lucu. Lucu. Udah ya?
Biar Kanjeng lagi, biar seru nih kita nih. Iya, tapi aku mau ngomong, aku nggak apa-apa ya dengan lu situ, jangan galak-galak sama aku. Pokoknya aku nggak ganggu, tapi aku mau nemenin aja. Kalau nggak ganggu nggak apa-apa, karena itu ada rumah manusia, bukan rumahnya kamu. Iya kan? Tapi boleh ya, netep ya, nggak apa-apa nggak ganggu. Habis aku suka kamu tuh orangnya baik, kamu Masa? tuh hatinya tulus, walaupun mulut kamu judes. Emang bener banget. Tapi kamu baik. Kamu you know me so well banget ya. Kamu ngerti nggak kalau bahasa Inggrisnya itu tahu nggak? Bisa nggak aja deh? Ya kamu nggak lucu, makanya aku suka. Ya udah aku pergi ya. Ya udah. Lagi ya. Ya udah. Pelukan dulu dong, pelukan. Berpelukan. Terima kasih ya. Sama, dadah. Hati-hati di jalan. Minum ini deh, minum cek. Nggak usah ntar ada ambil. Kan pasti muntah. Istighfar, cek istighfar. Haus. Karena kemarin kejadian juga di Pakuwon. Oh ya. Ini sama nih cek gini juga. Berarti udah biasa ngelihat Ucek begitu. Cuma dia mungkin belum bagaimana caranya enggak tuh bagaimana ya supaya nggak masuk gimana gitu, nggak ngerti deh. Belum bisa handle dengan baik kali ya. Aduh. Iya, dia suka ya sama dia. Iya, dia tuh narik kan aku bilang. Karena dia logis, dia suka. Aduh. Nah, Bismillah. Dia langsung pindah, dia kesana. Mencolok lah gua. Bisa pindah loh dia. Ngapain kesana. pindah Mama Lita? Soalnya ada yang mau ngomong sama Mama Lita, nggak tahu siapa sih. Astagfirullahaladzim ya Allah. Siapa yang Enggak. Allah. Dari keluarganya Enggak, dia deh. Enggak. Dah. Minum dulu, mari minum. Istirahat dulu. Sebelum Yuk, step selanjutnya. udah selesai? Yuk. Katanya mau makan seafood. Ada yang mau diomongin lagi nggak? Enggak. Ada yang mau ngomong sama dia. Enggak. Ini gue mah jadi minimalisasi horor. Tuh kan, makanya udah nggak usah. Udah Nggak apa-apa sekali. Enggak, jangan. Aku suka enggak. Iya, ada yang mau ngomong sama dia. Enggak usah. Dia kayak keluarganya ya. Jangan enggak usah. Luhur. Oh, leluhur. bapaknya. Allah. Bapaknya udah ngomong. Enggak usah ah. Bapaknya Bapak dia. udah meninggal. Enggak, iya. Oh, udah. Enggak usah sek aku merinding Dia kan. lagi kangen sama anaknya katanya. Dia kangen sama Lita. Udah enggak. Ya Allah. Lita sayang. Ya. Udah sek. Dia sayang. Papa sayang sama Lita. Udah loh. Jangan kuat. Pokoknya Lita bisa. Papa sayang sama Lita. Apapun yang terjadi masih nanti bahagia pada akhirnya ya Lita. Amin. Lita jangan sedih lagi ya, Papa sayang sama Lita. Aku juga sayang sama papa ya. Doain Papa ya Lita. Iya, Pa. Jagain Mama ya Lita. Lita pasti kuat sampai akhir Lita kuat. Iya. Mama sayang sama Lita. Aku juga. Papa makamnya di mana, Papa? Surabaya. Enggak, di Jakarta situ. Sering-sering jemput Papa ya Lita. Iya, Pak. Doain Papa ya Lita.
Istighfar teh. Masya Allah. Yang kuat kali. Kuat. Pasti kuat. Allah kalau ngasih itu pasti karena kuat, karena kamu kuat. Mau diapain? Sedih banget sih. Iya, dia sedih banget. Dia sayang banget sama anaknya. Nggak tahu sama anak yang lain. Tapi sama dia tuh kayaknya ini banget. Keundang. Gua nggak tahu apa dia ini apa ada beberapa hari lalu dia ada sempet mikirin atau apa gua nggak ngerti. Terus dia keundang. Perasaannya terhadap. Ya aku nggak tahu. Wah, terserah Mama Lita percaya apa enggak, gua nggak tahu. Jangan ngomong gitu doang sih. Biasanya closer biasa, pengen ngobrol. Gitu. Tapi emang udah lama belum nengok makan sih. Nggak kangen bener. Iya. Bener kangen. Mesti ngeliat anaknya. Ini mah sebulan sekali lah. Pokoknya sebulan sekali minimal. Iya sih ya. Tapi dirimu bisa mengendalikan nggak sih Cek kalau kayak gitu? Nggak bisa. Belum bisa banget kayak Ada nggak cara-caranya kalau bagaimana supaya lo nggak mau lo nggak mau ya masuk? kadang sering nggak mau masuk bisa di distract, cuman kayaknya emang kalau bilang ini mediumisasinya tuh tinggi, tapi nggak sembarangan, emang pilih-pilih orang juga. Aku juga nggak mau kalau yang nggak aku nggak bisa kalau yang ini nggak mau juga kalau yang nggak ini nggak mau. Kayaknya dia kuat banget nih yang ini yang di rumah lo sama yang Mama Alita ini kayaknya emang udah pengen banget. Pengen ngomong, pengen ngobrol. Kayaknya rumah lo juga itu kayaknya maksudnya mungkin dia dulu kesepian ngeliat lo seneng gitu ya kan, ada yang di situ gitu. Bisa jadi Bisa. ya. Kan dia juga manusia dulu. Iya. Misalnya ya kan, setahu gue dia dulu manusia ya udah meninggal kayaknya. Tapi yang mungkin nyasar aja di situ kali. Nah sama Mbak Ita nih emang bapaknya kangen banget. Nggak ditengokin. Makamnya Nggak ditengokin Nah, sih. insya Allah Iya. tengokin ke sana. Iya, minta ditengokin aja sih bahasa kasarnya. Ya kalau kita ke sono kan seluruh doanya buat seluruh ahli Iya. kubur kan. Iya. Kan? Iya, dia minta ditengokin. Udah sejam belum sih? Udah sejam belum sih? 43 menit. Kalau mau closing nggak apa-apa. Pusing sih. nggak apa-apa. Udah langsung aja dulu, apalagi Mbak Anggi punya kisah apa? Oh, Banyak dia kan. Kan diajak ke Hujan horor. kuntilanak ini. Oh iya? Ya kocak dia. Mau diambil 10 hari Oh lah iya? dia. Serius? Suami istri. Nah, ini suami istri Mbak Anggi. Astagfirullahaladzim. Orang Cirebon ya manggilnya Pipi, Mimi. enggak, aku Medan. Orang Medan. Orang Medan, biasa kan Cirebon orang manggilnya Pipi Mimi juga. Orang Medan. Jadi suami istri. Alah. Gitu. Ini dia lakinya ke ngomong sembarangan. Catolan apa sih Kiki Mbak Ke. Iya. Itu kita sampai bawa ke apa namanya? Ke Tapi sebenarnya pernah lihat nggak sih perwujudan Mbak K itu kayak apa? Mas Rocky Kalau si Mbak pun nggak pernah. nggak pernah. Pernah ngelihatnya apa? Yang benar ngelihat ya. Itu bola api doang. Oh iya. Dia mah deket rumah. Banaspati dong berarti. Ya Banaspati ya. Itu kan emang kiriman santet. Oh iya ya, benar biasanya gitu Bola ya. api sama pernah apa ya katanya kiriman. Buat ke orang lain atau ke Enggak si tetangganya teman. tetangganya? Jadi kita kan biasa lah. Waktu dulu zaman sekolah ingat kan nongkrong di teras nyanyi gitu. Ngeliat ya. Di atas ada bola api. Ya, kita Nggak ingatnya apa-apa orang di luar. basah. Iya. Nggak apa-apa Cuma di luar meledak. Ternyata pengiriman ya. Gitu kan. Udah lama di atas rumahnya gitu. Kan kalau misalnya purnama itu kita nggak kelihatan Iya, terang. terang kan? Walaupun misalnya mati lampu tetap kelihatan terang. Tetap kelihatan terang. Itu di atas rumahnya tetap muter-muter. Itu doang tuh fenomena gitu doang. Atau dulu Nah, itu. cuma nggak nanya sih kan katanya biasanya abis itu betul misalnya meninggal atau apa kan siap minta
Cuma saya nggak nanya. Kalau Banaspati sih jarang orang meninggal. Jadi dia tuh bawa ini kalau Penyakit menurut aku ya? Bawa Dia penyakit. bawa penyakit, bawa pokoknya semua yang mau diteluh tuh orang, dia masuk. Nah, nanti dijadiin penyakit medis. Jadi nyerap ke otak itu, dia Ke badan. Dia kayak itu dia cuma kayak wadah terus pecah truk. Nah, tapi kalau lo ngeliat pecut, nggak lama tuh orang mati. Jadi pecut di atas itu tuh Pecutan gitu. pecutan gitu kecil gitu. Pecutan. Kalau mati itu lebih parah. Kalau gagal. Elunya. Kalau gagal. Kalau gagal kan lo nggak tahu. Oh, pernah di rumah mama, ingat ya, yang satu wilayah tuh pada nggak berani keluar gara-gara ada tetangga bilang di Itu atas satu surau itu. itu satu surga. Itu Satu pocong surga. 3 duduk. Oh iya? Iya. Itu satu surau itu memang lagi dibersihin, ternyata Itu- orang kompleks sih. Itu kacau banget ya waktu itu, yang mencekam banget malam Iya, itu. itu mencong banget itu. Tapi gue juga punya tuh pengalaman satu suruh. Kalau satu surau memang kalau misalkan ada kayak keris atau apapun itu memang harus dimandiin kan, dan itu memang harus keluar merekanya. Nanti baru setelah itu baru kelar gitu. Iya, biasanya hormon para paranormal atau yang punya sesuatu juga agak ini ya. Malah satu suruh pengalamannya Bang. Aduh, itu belum gue pernah ceritain sama siapapun. Wih, eksklusif. Eksklusif. Jadi di Kanjeng podcast. Tapi nggak cukup 15 menit. Berarti harus ada sesi khusus. Ini emang gue ngomong sendiri, ternyata dia seneng ya di sini wadah. Emang kalau di sini kayak gimana satu suruhnya? Dan gue juga baru tahu loh itu malam satu suro. Lah gimana? Karena gak pernah tahu. Kan gue tau sendiri tadi kan, dulu karena lu bilang gue tuh logis, gue gak pernah mikir-mikir satu suro apa sih, gue biasa aja, gak pernah tahu. Tapi karena dengan kejadian itu gue jadi tahu, oh itu namanya malam satu suro. Nanti ya kapan-kapan next. Wes, malam. Nanti kita bahas pembahasan khusus malam satu suro. Kebetulan juga aku ada ceritanya, jadi kita bahas lagi ya. Ajak satu lagi malam satu suro lagi, orang lain lagi Iya, yang betul, membahas betul. kita tentang malam satu suro. Ya kan, apa aja sih, terus tradisinya, terus apa yang Budayanya apa aja sih? Sebenarnya benar sih gak sih mau malam Iya, satu suro itu kan gitu tradisinya ya. apa Harusnya kita aja, punya macam. toko apa ya? Entah toko adat, entah toko apa diundang gitu ya, bener gak sih tentang satu suro tuh sebenarnya asik juga Itu tuh. mau undang-undang gitu tuh kan temuan nanti terkenal deh jauh-jauh kata guru gua. Tahu guru mana aja kalian. Baru orang mau keluarin ya kan. Iya. Kalau yang banyak-banyak lain repot. Tunggu saat aku ke Banyuwangi. Belajar apa kan Jeng Nara? Joget, nyinden. Berguru biar sakti mandraguna. Enggak, soalnya mau buat tesis. Pecah mau lawan siapa sih? Enggak nih, enggak. Itu ya yang manusia setan berwujud manusia. Setan berwujud manusia yang suka gue ya kan. Masih orang kecil di depan gue aja belakang ngomongin. Pas di depan gue, Mbak Sisi, Mbak Sisi. Ya kan. Panggil pas sampai digetok ya pakai aqua ya. Wah, gitu. Ketok aku apa di belakang ngomongin. Lu pakai pecut aja lagi Iya. balesnya. Kan ada undang-undang hukum tuh sekarang yang apa tentang KUHP, rancangan undang-undang hukum yang membahas santet. Kalau santet ada sekarang. ada. Iya, sekarang udah ada. Sebenarnya Pembuktiannya gimana kalau Nah, santet? makanya itu aku itu kan lagi ngambil S2 aku buat tesis. Nah, aku mau bikin tesisnya aku itu. Jadi riset dong ke tempat-tempat yang itu pembuktiannya gimana, maunya apa. Itu udah mulai gitu. Jadi lebih ke buat bagus. tesis aku sih, ya kan. Cocok Kali-kali juga sih sama iya, jadi aku bisa jadi ketua hukum pembuktian santet Indonesia. Kita bikin organisasi dengan Pak. detailnya apa kalau Ini jadiin anggota ya? Iya, kalau ahli santet gue bingung detailnya apa tuh. gue bingung. Kita ketua organisasi. Ketua organisasi siapa ya? Kan harus yang berpengalaman. Iya, Nah ini kan udah pengalamannya udah Iya, cukup dong. ketua organisasi jadi ada diknis wakil. Oke. Wakil asosiasi. Wakil asosiasi kita bikin diklat ya kan. Bikin duit jadi cuan ya kan. Aduh kocak banget deh ya ampun. Bener Jack. Ya ampun, ya nggak apa-apa ya kan namanya mama lagi ngebahas geng-gengan Iya. gitu. Jangan ambil hati lah. Iya, jangan baper-baper ya. Iya, kalau yang nonton baca aja ya kan. Namanya juga mama. Ada gosip kalau di sini. Buat Kanya mah buat validasi aja.
Jadi kita tutup call the night ya, udah cuco ya. Makasih banget loh. Mama Rita. Aku kayaknya pelong banget loh. Aku pelong ya? Aku tuh kayak pelong. Karena udah menyampaikan sesuatu. Iya kali tadi ya. tuh aku udah gak enak, aku pikir apa perasaanku yang masih kesel sama setan berwujud suami. Tapi ternyata Parah. Cocok di sini. ya, jadi aku pikir apa itu ternyata emang ada yang mau masuk, pengen ngomong dan mungkin yang paling kuat itu ke dia. Iya. Jadi pas dia di sini nih, ternyata aku tuh menangkap ekspresi galau, sedih, terdalam alam sadarnya dia. Nari kayaknya. Kalau yang ini mah lucu ya. Lucuan itu mah. Emang dia emang suka emang di alam gaib dia mau mama dia ya kan. Kalau yang ini kayaknya maka perasaanku gak enak mau nangis ternyata ini sebelah Mama Lita. Kan katanya kalau orang meninggal juga tetap mengawasi, Cek. Iya masih. Tetap Nah, bisa dia kangen mesti di papa kangen mesti di. Iya. Iya Sempetin sih. waktu lah. Ya kan sebentar aja. Udah didatengin. Ingat bokap gue juga, bokap gue juga udah meninggal. Iya, tadi beratnya tadi tuh kayaknya bapaknya. Gitu. Luar biasa. Aduh, udah lega aku pelong sekarang. Yuk makan yuk, lapar. Terima kasih. Makasih ya. Diadain tisu ya, takut. Oh iya. Ternyata iya. Iya, ternyata dia yang Iya. Gongnya ternyata Lita ya. Lita Gong banget Lita. Kita makan kita akhiri hari ini. Terima kasih banyak. Malam kami. Terima kasih.